wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jihan Tahira dengan NPM 22691092. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 6E angkatan tahun 2022 dari Universitas Islam Riau. Saya berasal dari Pematang Reba, Kecamatan Lengan Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Saya lahir dan besar di tengah-tengah budaya Melayu Riau yang kental dengan nilai-nilai adat istiadat, kesopanan, saling menghormati, dan nilai religius yang kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, saya terbiasa menggunakan bahasa Melayu Riau bersama keluarga maupun masyarakat sekitar. Latar belakang pendidikan saya dimulai dengan SD Negeri 028 Pematang Reba di kampung halaman saya. Selanjutnya melanjutkan di SMPN 1 Pekanheran dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Lengan Barat. Salah satu kebiasaan khas di Pematang Reba adalah tradisi kenduri, yaitu syukuran yang diadakan bersama keluarga dan tetangga untuk berbagi momen seperti kelahiran, khitanan, ataupun menyambut bulan puasa. Dalam acara kenduri ini, masyarakat akan berkumpul bersama untuk berdoa, lalu makan bersama dengan hidangan khas seperti gulai ayam kampung, sambal tempoyak, dan lemang. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu tradisi yang masih diterapkan di Pematang Reba di kampung halaman saya, yaitu acara berzanzi. Berzanzi adalah sebuah tradisi keagamaan yang sangat kental dengan budaya Melayu, khususnya di daerah Riau seperti Pematang Reba. Secara harfiah, berzanzi merujuk pada pembacaan syair berzanzi, yaitu kumpulan syair yang membuat pujian dan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Syair ini disusun oleh Imam Ja'far bin Hasan al-Barzanji, seorang ulama dari Yaman pada abad ke-18. Syair yang dibacakan berasal dari karya Imam al-Barzanji dan membuat kisah, akhlak, dan perjuangan Rasulullah SAW. Pembacaan dilakukan secara berirama, kadang disertai dengan alat musik rebana, dan dipimpin oleh tokoh agama yang fasih dan langgam Melayu. Acara berzanzi biasanya dilakukan dalam berbagai kesempatan keagamaan dan adat seperti acara akikah, yaitu perayaan kelahiran bayi dengan penyembelihan hewan sebagai ungkapan syukur. Yang kedua ada khitanan, yaitu upacara sunatan. Yang ketiga ada peringatan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ada syukuran atau kenduri, serta yang kelima itu acara adat Melayu yang bernuansa religius. Tujuan utama dari berzanzi adalah memperkuat kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW serta mempererat tali silaturahmi dan menanamkan nilai-nilai agama dan budaya kepada masyarakat. Nilai yang terkandung dalam tradisi ini yaitu ada seperti religius dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tradisi berzanzi menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah sejak dini. Anak-anak belajar menghormati dan meneladani akhlak beliau melalui kisah-kisah yang disampaikan secara indah dan menyentuh. Yang kedua ada kebersamaan dan silaturahmi. Acara berzanzi selalu melibatkan masyarakat sekitar. Orang-orang berkumpul, berdoa bersama, dan makan bersama dalam suasana kekeluargaan. Sehingga ini memperkuat ikatan sosial dan rasa saling peduli antar warga. Yang ketiga ada pelestarian budaya dan bahasa lokal. Syair yang dibacakan dengan langgam dan irama khas Melayu menjadikan acara ini sebagai sarana pewaris budaya. Anak-anak diajak untuk mencintai seni tutur Melayu yang indah, religius, dan sopan. Yang keempat ada nilai pendidikan dan keteladanan. Tanpa disadari, berzanzi menjadi salah satu sarana pendidikan karakter, di mana di dalamnya ada nilai kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan akhlak mulia yang sangat relevan untuk pembentukan kepribadian anak. Salah satu bagian menarik dari acara ini adalah lempar uang koin atau lemparan kepada anak-anak setelah doa bersama. Ini dianggap sebagai simbol berkah dan rezeki. Masyarakat percaya bahwa uang yang dilempar di acara berzanzi akan membawa keberuntungan jika disimpan dengan baik. Tradisi ini mengajarkan nilai berbagi, kemurahan hati, dan kegembiraan bersama. Makna kepercayaan tentang uang yang dilempar dalam acara berzanzi ini yaitu sebagai simbol berkah dan rezeki. Uang yang dilempar dianggap sebagai berkah dari tuan rumah dan dari acara keagamaan itu sendiri. Karena acara berzanzi adalah bentuk ungkapan syukur dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Uang tersebut diyakini membawa energi positif dan berkah bagi siapapun yang menerimanya. Selanjutnya, keyakinan spiritual. Masyarakat percaya bahwa menyimpan uang dari acara berjanji bukan sekadar mendapatkan materi, tetapi juga keberkahan dan mendatangkan kebaikan, keselamatan, kelancaran rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengingat untuk selalu bersyukur dan berbagi. Uang tersebut juga menjadi pengingat akan pentingnya rasa syukur dan semangat berbagi dalam kehidupan bermasyarakat. Proses pelaksanaan acara berjanji, yang pertama itu melakukan persiapan acara. Tuan rumah yang mengadakan acara biasanya menyiapkan tempat seperti rumah, masjid, atau surau. Mereka juga mempersiapkan hewan untuk akikah jika acara berbarengan dengan akikah, makanan untuk makan bersama, serta perlengkapan alat musik tradisional seperti rebana. Yang kedua ada pembukaan dan sambutan. Acara dimulai dengan sambutan dari tuan rumah atau tokoh masyarakat. Sambutan ini berisi maksud dan tujuan acara tersebut, serta ucapan terima kasih atas kehadiran tamu. Ketiga, pembacaan syair berjanji. Inti acara adalah pembacaan syair berjanji oleh seorang pembaca yang ahli dan berpengalaman. Pembacaan dilakukan dengan irama khas Melayu yang diiringi musik rebana. Sehingga suasana itu menjadi sangat khidmat dan penuh kekhusyukan. Yang keempat, berdoa bersama. Setelah pembacaan, dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh tokoh agama. Doa ini memohon keberkahan untuk keluarga, bayi, dan seluruh hadirin. Yang kelima ada momen melempar uang. Pada beberapa daerah, khususnya di Mata Lebak, terdapat tradisi melempar uang kepada anak-anak atau hadirin sebagai simbol berkah dan rezeki. Uang yang didapat dianggap membawa keberuntungan dan berkah jika disimpan dengan baik. Selanjutnya, acara terakhir yaitu makan bersama dan silaturahmi. Acara diakhiri dengan makan bersama. Ini bukan hanya soal makan, tetapi juga sebagai bentuk syukur dan mempererat kebersamaan antar warga. Nah, itulah penjelasan saya mengenai tradisi di tempat tinggal saya, Pemata Reba, yaitu acara tradisi berjanji. Mulai dari definisi, maksud dan tujuan, serta proses pelaksanaan dari awal hingga akhir. Nah, di sini saya akan melakukan refleksi pribadi, yaitu bagaimana budaya yang saya punya membentuk cara Anda memahami dunia, terutama dalam konteks pendidikan. Budaya berjanji mengajarkan saya bahwa pendidikan bukan hanya transfer ilmu akademik, tetapi juga transfer nilai moral, spiritual, dan keberagaman. Saya percaya sebagai calon guru, saya harus memahami dan menghargai keberagaman budaya murid-murid saya agar proses belajar mengajar menjadi inklusif dan bermakna. Melalui acara tradisi berjanji ini, saya belajar bahwa pendidikan itu tidak hanya terjadi di dalam ruangan kelas saja, tetapi pendidikan itu bisa muncul dari berbagai macam hal, seperti syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad, atau dari momen kebersamaan masyarakat saat berdoa bersama, atau bisa juga dari cara orang tua memberikan teladan, dan atau bisa juga dari nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya memahami bahwa pendidikan seharusnya menghargai etnis budaya setiap anak, sehingga budaya itu membentuk karakter, sikap, dan cara seseorang untuk belajar. Maka sebagai calon guru, saya merasa penting untuk tidak hanya fokus dalam mencapai akademik, tetapi juga pada pembentukan nilai dan penghargaan terhadap latar budaya murid saya. Refleksi pribadi yang kedua itu, pernahkah saya menghadapi stereotip atau diskriminasi dalam pengalaman belajar? Dalam perjalanan belajar, saya pernah menghadapi stereotip yang berkaitan dengan asal-usul budaya saya. Namun, pengalaman itu menguatkan saya untuk tidak hanya mengatasi prasangka, tetapi juga berusaha menjadi guru yang peka terhadap latar belakang setiap siswa. Saya pernah mengalami situasi di mana latar belakang budaya saya itu dipandang sebelah mata. Dalam sebuah diskusi kelompok saat belajar, ketika saya membagikan pengalaman tentang berjanji, ada yang menganggap sebagai kuno atau tidak relevan dengan pendidikan modern. Saya merasa nilai-nilai yang saya bawa, yang saya yakini sebagai kekayaan, dianggap tidak penting. Pengalaman itu membuat saya sadar bahwa stereotip bisa muncul karena kurangnya pemahaman terhadap budaya lain, bukan karena niat buruk, tetapi karena jarangnya orang diberi ruang untuk saling berbagi dan saling mendengarkan.
Refleksi yang ketiga yaitu pelajaran apa yang bisa saya ambil dari pengalaman tersebut untuk menjadi guru yang inklusif dan peka terhadap budaya. Dari pengalaman budaya saya belajar bahwa inklusif berarti menciptakan ruang di mana semua murid itu merasa dihargai dan nilai-nilai budaya mereka menjadi sumber kekuatan dan pembelajaran bersama. Saya ingin menjadi guru yang mampu mengintegrasikan keberagaman budaya sebagai bagian dari pendidikan karakter dan pengetahuan. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa menjadi guru bukan hanya soal mengajar, tetapi juga soal mendengar, menghargai, dan membuka ruang dialog. Saya ingin menjadi guru yang memberikan ruang aman bagi setiap murid untuk mengekspresikan budaya mereka tanpa takut direndahkan atau disepelekan. Saya juga ingin mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam pembelajaran agar siswa itu merasa bahwa identitas mereka diakui dan dihargai. Dan juga saya ingin mendorong siswa untuk saling mengenal budaya satu sama lain sehingga tumbuh rasa hormat, toleransi, dan solidaritas. Saya percaya bahwa ruang kelas yang menghargai perbedaan akan melahirkan generasi yang lebih terbuka, kritis, dan damai. Sebagai penutup refleksi ini, saya ingin menyampaikan bahwa pengalaman hidup saya yang tumbuh di tengah budaya Melayu Riau, khususnya Empatan Lebah, telah membentuk cara pandang saya terhadap dunia pendidikan dan pentingnya keberagaman. Saya menyadari bahwa setiap siswa memiliki latar belakang budaya, nilai, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya percaya bahwa tugas seorang guru bukan hanya mengajar pelajaran di kelas, tapi juga penjaga nilai-nilai kemanusiaan, penguat karakter, dan penggerak tercipta ruang belajar yang adil dan menghargai perbedaan. Jadi saya sebagai calon seorang guru SD adalah menjadi pendidik yang mampu menciptakan suasana kelas yang inklusif, nyaman, dan aman untuk semua siswa tanpa membedakan latar belakang budaya, agama, ataupun kemampuan. Dan juga menanamkan nilai toleransi, saling menghargai, dan rasa ingin tahu terhadap keberagaman sejak dini. Saya juga ingin menjadi guru yang peka terhadap kondisi sosial dan budaya siswa, serta menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dalam proses belajar mengajar. Saya juga akan membawa kearifan lokal dan budaya daerah di dalam pembelajaran agar siswa bangga terhadap identitasnya, namun juga terbuka terhadap identitas orang lain. Saya yakin pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membentuk karakter dan hati, bukan sekedar angka dan nilai. Dan semoga kelak saya menjadi guru yang mampu mendidik dengan hati, yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan rasa kemanusiaan dan cinta akan keberagaman. Terima kasih telah menyimak video refleksi saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.